Bismillahirrahmanirrahim. Dimensi waktu dalam semesta. Malam hari yang cerah, hening, terasa tenang. Bintang-bintang tampak diam, berkelip seolah tidak bergerak. Namun, sebenarnya alam semesta tidak pernah benar-benar diam. Sejak awal penciptaannya, ia terus berproses. Sejak ledakan dahsyat yang dikenal sebagai Big Bang, ledakan kosmik itu bukan sekadar peristiwa sesaat. Ia menjadi awal dari perjalanan panjang alam semesta. Sebuah perjalanan yang menampilkan dua sifat serentak. Diam namun juga bergerak. Statik dan sekaligus kinetik. Seluruh alam seakan menjalankan prosesnya dalam keteraturan yang sama. Bagaimana proses itu berlangsung? Allah menunjukkan dalam Al-Quran yang artinya Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik padanya. Dan dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hadid ayat 4. Sejak awal penciptaan semesta, Allah memperkenalkan satu konsep penting, yaitu waktu. Dalam Al-Quran, waktu disebut sebagai salah satu qadar, sebuah besaran, sebuah ukuran yang menyertai setiap ciptaan. Setiap makhluk memiliki qadar, memiliki peran dan fungsi masing-masing. Besaran-besaran itu menjadi bagian dari dinamika semesta. Sebuah dinamika yang terus berubah, saling berkaitan, saling terhubung, sambung menyambung hingga mencapai tujuannya. Semua berjalan dalam ketetapan Tuhan, dalam aturan agung yang disebut sebagai The Golden Rule. Di dalam sistem ini, waktu menjadi landasan utama. Waktu memberi arti pada setiap perubahan, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan tidak pernah benar-benar tetap. Semuanya berubah, semuanya berkembang, semuanya meningkat. Satu masa, suatu waktu adalah jarak antara dua keadaan. Dari keadaan lama menjadi keadaan baru. Dari identitas tertentu menuju identitas berikutnya. Dari satu potensi menuju potensi yang lain. Waktu pula yang menilai kualitas suatu proses. Ia mengukur kematangan, kedewasaan, ketepatan, dan keunggulan. Satu hari ditandai oleh perubahan bumi. Dari terangnya siang menuju gelapnya malam. Saat matahari terbit di ufuk timur, kemudian naik di langit, lalu tenggelam di ufuk barat. Dan siklus itu terus berulang. Dari sinilah manusia mengenal satuan waktu yang lebih kecil, detik, ukuran paling dasar dalam perjalanan waktu. Namun,
Di atas semua itu, ada satu dimensi yang lebih tinggi. Dimensi yang berada di atas aras. Dimensi yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Namun diyakini dalam keyakinan yang mendalam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dalam dimensi waktu, kekuasaan itu tampak melalui kesempatan, melalui pilihan-pilihan, melalui berbagai kemungkinan, melalui tingkatan peluang keberhasilan. Dalam dimensi ruang, kekuasaan itu tampak melalui energi. Salah satu bentuk energi yang paling akrab bagi manusia adalah panas dengan tingkatan temperatur. Tanpa energi, tidak akan ada upaya. Para ilmuwan menjelaskan bahwa perkembangan alam semesta terjadi melalui 6 masa besar. Dimulai dari masa awal setelah ledakan kosmik, munculnya sifat-sifat dasar alam, seperti massa dan muatan listrik. Kemudian muncul partikel-partikel awal, hadron, lepton, dan gluon. Lalu terbentuk inti-inti atom. Kemudian lahir bintang dan galaksi. Setelah itu muncul atom sederhana, seperti sistem bintang dibangun oleh inti atom. Muncul planet, material awal pembentuk dunia. Kemudian terbentuk molekul besar. Planet-planet menjadi padat. Dan akhirnya muncul molekul raksasa, polimer, yang menjadi awal munculnya kehidupan. Seluruh perjalanan panjang itu menunjukkan satu hal, bahwa energi adalah bentuk kekuasaan Tuhan yang hadir di mana-mana, di setiap sudut alam semesta, sejak awal penciptaan hingga sekarang. Energi yang terus berubah bentuk, namun tetap berada dalam kendalinya, sebagaimana firman-Nya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 186. Kesadaran inilah yang menuntun manusia memahami hakikat keberadaannya, memahami perannya, memahami fungsi hidupnya, agar setiap langkah yang dijalani, setiap keputusan yang diambil, dan setiap amal yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan pada setiap waktu, di setiap tempat, dalam keadaan apapun. Ilmu bukan sekedar dipahami, tapi jalan untuk mengenal keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin kami sampaikan sederhana. Ilmu bukan sekedar untuk dipahami, tapi juga mampu mengantarkan kita mengenal keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat ikhtiar kecil ini, kami berharap generasi mendatang
memandang sains bukan sekedar rumus, tapi sebagai tanda-tanda yang hidup. Intan Media adalah ikhtiar menyatukan sains dan tauhid agar anak tumbuh cerdas dan beradab. سعيد نرفع فيه التكبير في كل